Yang kami heran adalah ketika ini belum selesai, baru saja bendahara bekerja, baru saja PPTK bekerja, dan belum dilaporkan kembali kepada kami, lalu sudah menjadi atensi oleh KPK. Bisa dicek di surat sita. Di situ tanda terima kepada para petugas itu belum utuh dan belum dilaporkan kepada kami selaku KPK. Bagaimana kami bisa mengetahui adanya peristiwa begini dan begitu? Belum lagi diinformasikan seolah-olah ada framing bahwa kami melakukan rapat dan sebagainya. Mari kita buktikan nanti, baik di forum ini maupun di pengadilan. Saya mohon maaf tidak ingin menonjolkan diri, tapi saya memang terkenal bilang soal administrasi dengan pemerintah Kabupaten Jember. Kami sangat tertib untuk itu, kami sangat regulatif untuk itu. Tujuan kami apa? Agar supaya distorsi atau penyimpangan-penyimpangan itu seminimal mungkin. Setiap kali rapat pastilah kami minta ada notulensi, dan itu ada. Petugas notulensi sempat saya tanya, apa pernah terucap oleh mulut saya menyetujui pemotongan atau saya memerintahkan pemotongan? Apalagi sampai kepada ada tulisan dan sebagainya. Monggo dicek. Handphone kami pun juga sudah disita oleh KPK. Bisa dilaporkan, monggo sudah. Apa yang terjadi dengan KPK, dengan WA, dengan SMS, dengan pembicaraan, terakhir pembicaraan, monggo silakan. Kalau memang ada salah, silakan diproses menurut KPK. Tapi tidak dengan drama seperti ini. Ini sangat-sangat menekan kami. Pertanyaan kami, di mana bupati kami? Di mana wakil bupati kami? Di mana sekda kami? Pimpinan-pimpinan kami? Panjenenganlah yang menempat kami selaku PLT Kepala BPBD pada saat itu. Jelas SE nomor 1, SE BKN nomor 1 tahun 2021 jelas apa sih kewenangannya PLT itu? Apa yang bukan kewenangan PLT Kepala UPD? Sangat jelas. Kami juga tidak akan menyampaikan aspirasi di forum ini andaikan ini sudah ditangani oleh pimpinan-pimpinan kami. Kami di backup penuh. Karena pada waktu itu kami bertugas atas penugasan beliau-beliau. Kalau misalkan ini yang kami khawatirkan, penyampaian aspirasi ini lalu dipandang sebagai bentuk disipliner, dukungan politik. Yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar kita regulasi administrasi itu. Bapak anggota dewan yang kami hormati, ketika kami diberikan tanggal 12 bersama 631 pejabat struktural, SK kami tidak dicabut, tapi kami kehilangan kewenangan berdasarkan SK. Siapapun yang paham hukum administrasi pasti memiliki pemahaman bahwa pejabat-pejabat yang ditempatkan ketika masih ada pejabat definisinya dengan SK yang belum dicabut itu adalah ilegal. Ini persoalan sangat penting karena terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Kami tidak menyalahgunakan wewenang, itu pun diproses secara hukum. Bagaimana dengan penyalahgunaan wewenang yang sudah jelas-jelas seperti itu? Sebagai PLT, kami tidak bisa mengambil keputusan strategis seperti persoalan anggaran, persoalan kepegawaian, dan perubahan organisasi. Dan pada tanggal 12 itu, Bapak-bapak sekalian, seorang kepala daerah berdasarkan pasal 162 Undang-Undang 10 2016 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri tidak bisa melakukan mutasi, tidak bisa melakukan pergantian jabatan. Ada perubahan status hukum pada pejabat-pejabat. Contohnya misalkan saya, terjadi perubahan status hukum. Saya tidak lagi punya kewenangan sebagai kepala dinas koperasi, tapi saya punya kewenangan hanya selaku PLT Kepala BPBD. Itu jelas pergantian pejabat. Monggo dipelajari, monggo dikonsultasikan. Yang kedua, Bapak-bapak anggota dewan sekalian, kami meminjak kepada perjalanan kasus yang menimpa kami. Di awal terjadi drama yang luar biasa. Diawali dengan pemberitaan oleh salah satu media yang disebut dengan dokumen tanda terima honor kepada 4 pejabat, Bupati, Sekda, PLT Kepala BPBD, dan PLT Kepala Bidang
bukan PLT, pejabat ini kepala bidang kedaruratan dan logistik. Saya sampaikan karena saya adalah petugas yang berwenang di situ bahwa sumber data itu tidak jelas. Bentuknya file yang siapa saja bisa bikin, tidak ada satupun notifikasi, katakanlah tanda tangan dan sebagainya. Siapa yang bisa mengesahkan, menilai itu sebagai otentik? Tidak ada. Tapi itu membimbing semua pihak. Saya tidak berani mengatakan apakah misalkan APH juga terbimbing oleh informasi itu. Saya tidak berani. Saya tidak berani berspekulasi seperti itu. Tapi faktanya adalah setelah itu ada pemeriksaan. Lalu yang kedua, ada drama lagi. Ketika pemanggilan bendahara untuk pertama kali, surat panggilan dinyatakan adalah penyalahgunaan wewenang kepala dinas BPPD, tindak pidana korupsi, langsung menunjuk pada hidung kami, dan itu bocor viral di media massa. Pertanyaan kami, bapak-bapak sekalian, ada apa itu? Ada apa? Kami sudah dibunuh karakter kami sejak awal. Dalam pemeriksaan sampai dengan gelar perkara, sampai ditetapkan tersangka Pak Hendra Satria, memang ada unsur-unsur yang memenuhi alat dan sebagainya. Kami sempat berkomunikasi. Ya. Bahkan salah satu komunikasi yang kami nukil adalah kami pernah berkonsultasi pada tim ahli hukum pemerintah Kabupaten Jember, yaitu Bapak Koli Satenovo. Kami bawa Pak Penta, setelah itu kami tinggal. Pak Penta melakukan komunikasi dengan beliau. Pada suatu waktu, bendahara kami yang bernama Bu Siti Fatimah juga mendapatkan panggilan pemeriksaan. Beliau menyampaikan pada saya, Pak, saya mau mendapat panggilan dari Polres, bagaimana? Kita menghadap Pak Koli. Akhirnya saya dengan Bu Siti Fatimah menghadap Pak Koli. Disitulah kami mendapat cerita yang sangat fantastik bagi kami. Apa cerita itu? Ada 3 poin yang disampaikan oleh Pak Koli kepada kami berdua. Saya Muhammad Jamil dan Ibu Siti Fatimah. Beliau menyampaikan. Beliau bertanya kepada Pak Penta, siapakah yang berinisiatif melakukan pemotongan? Kami masih ingat cerita dari Pak Koli. Jawabannya adalah kami sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan uang pinjaman kami kepada para petugas pemakaman. Yang kedua, Pak Koli tanya, apakah ada perintah dari pimpinan sampean Pak Jamil? Dijawab oleh Pak Penta menurut ceritanya Pak Koli, tidak Pak, karena Pak Jamil tidak tahu persoalan. Yang ketiga, saya baru tahu setelah ada pemeriksaan dari Polres, ya, setelah itu diceritakan oleh Pak Koli tentang adanya talangan untuk honor bulan Maret 2021 dari uangnya Pak Penta. Kami sempat dikonfirmasi oleh penyidik pada waktu itu di kantor kami. Kami terus terang aja bingung, pencairan belum ada, kok tiba-tiba kami dituduh ada pemotongan. Akhirnya kami konfirmasi kepada Ibu Siti Fatimah selaku bendahara. Kami minta rekapitulasi realisasi, ternyata tidak ada. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan dan setelah itu diceritakan oleh Pak Koli demikian. Kalau demikian terjadi offset tugasnya PPTK. Kenapa? Mestinya yang harusnya menyetujui acara pencairan adalah KPA, yang seharusnya mencairkan keuangan harusnya bendahara. Tetapi itu diterabas dengan langsung memberikan talangan tanpa koordinasi dengan KPA. Sangat clear. Sebetulnya sangat. Kami bukan mencoba, silahkan dicari alat-alat bukti dan sebagainya. Kami akan mengikuti mentaati proses itu. Nah, setelah penetapan tersangka sampai kepada pemberkasan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, kami tiba-tiba mendapatkan informasi yang ini kami keep informasi itu dari mana? Bahwa ada order tambahan 1 TSK lagi dari kejaksaan. Jadi cerita di baliknya kami nanti akan kami sampaikan tertutup pada bapak-bapak sekalian. Yang ada intervensi dari orang kuat dan seterusnya akan kami sampaikan. Nek DPR belum. Kalau dewannya mau, tapi saya meyakini mau ya. Insya Allah beliau-beliau ini sudah komitmen menerima kami tentu dengan segala komitmen untuk berikutnya. Harapan kami, permohonan kami itu. Mohon maaf kalau kami menyampaikannya agak meledak-ledak karena
Ini setahun kami pendam ini. Rasanya kami ini berterima kasih kepada Gus Baipun, Gus Mahambah, Gus Jadin, Cak Gus, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kami memang ngempet betul terhadap persoalan ini. Kami tidak ingin ada ledakan-ledakan yang luar biasa. Walaupun insya Allah kalau ini kita buka semuanya Jember bisa meledak. Insya Allah begitu. Berikutnya, tiba-tiba di bulan Juni, di bulan Mei akhir setelah Idul Fitri, kami mendapatkan kasak kusuk yang luar biasa. Dan kasak kusuknya dilalah. Itu terjadi benar. Kasak kusuk itu terjadi benar. Kalaupun dikonfirmasi kepada beliau lalu setelah itu mulai menyampaikan yang sebaliknya, Allah Maha Tahu. Saya yakin malaikat tidak akan mengurangi catatan. Biar orang-orang yang memutar balik omongan-omongan itu baik segera maupun lambat akan mempertanggungjawabkan pemutar balikan fakta di hadapan Allah kelak, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh misalkan, menginformasikan pada kami ada CPA-nya jelas, ya kan? Supaya kami koordinasi dengan Pak A, dengan Pak B, dengan harapan supaya tidak jadi TSK dan sebagainya. Mohon maaf, kami terbiasa taat regulasi, kami terbiasa taat hukum, itu tidak kami lakukan. Tapi begitu yang bersangkutan dikonfirmasi, yang bersangkutan ngomong tidak, monggo saja, chatnya jelas, kami punya bukti. Ada yang telepon kepada kami, transkripnya insya Allah juga bisa dilapor. Ada yang laporan kepada kami, setelah itu dikonfirmasi juga menyampaikan yang sebaliknya, juga tidak apa-apa kami. Tetapi yang lebih lagi adalah bahwa ada informasi yang disampaikan oleh teman kami dari PH-nya Pak Menta yang menyatakan bahwa Pak Jamil pada hari Jumat akan diperiksa, setelah itu HP-nya akan disita, dan setelah itu hasil lapor berdasarkan hasil lapor Pak Jamil TSK. Itu semuanya tiga-tiganya terjadi semua. Ini luar biasa. Ini drama yang menurut saya luar biasa. Ada apa dengan Jamil kok harus gitu? Bapak-bapak anggota Dewan yang kami hormati, dan pada akhirnya pada tanggal 25 Juli 2021 kami mendapatkan penetapan sebagai tersangka. Kami terima. Dan kami menggunakan hak hukum kami untuk memperadilankan. Karena kami punya keyakinan yang sangat kuat bahwa proses sampai kepada penetapan itu kami pandang ada kelemahan-kelemahan, dan itu tentu bagian dari penghormatan kita kepada regulasi yang ada. Ini ditarik-tarik, di framing sedemikian rupa adalah bahwa ada proses penegakan hukum yang seolah-olah ada drama dan main-main di dalamnya. Itu yang tentu kami sangat menyayangkan. Kami menginginkan adalah sama dengan keinginan semua pihak yang masih berjalan di atas norma dan kaidah hukum kita bersama. Mari kita hormati bersama-sama KUHP, KUHAP, dan semua proses, termasuk upaya hukum kami untuk melakukan pra-peradilan. Maka ketika ada katakanlah drama yang tanda kutip disebut dengan drama jemput paksa itu, dan ternyata dari bapak-bapak Polres tidak ada ya. Beliau menyampaikan silaturahmi kalau nggak salah pada waktu itu, sesuatu yang sangat indah sebetulnya. Tapi gini ini lalu di framing sedemikian oleh para pihak itu, ya kan? Seolah-olah ada drama-drama semacam itu. Kenapa? Karena kami taat betul waktu pemeriksaan awal. Ya, bayangkan kami ini baru besanan 1 tahun, setelah itu besan kami mantu, ya kan? Undangannya, pemberitahuannya datang lebih dulu daripada panggilan dari Polres. Tentu kami menyampaikan izin itu lewat PH kami, resmi surat, memang tidak diekspos, tapi di framing sedemikian rupa diputar balik seolah-olah kami melakukan manggil. Panggilan kedua, kami sudah mendaftarkan diri pra-peradilan. Logikanya sederhana, kalau pra-peradilan ini kan artinya, ya kan, status ketersangkaan ini sedang diuji. Lah kami sedang diperiksa sebagai tersangka, tentu kami menyampaikan informasi kepada pihak Polres, ya kan?
Dan sudah diterima oleh pihak antara pihak Polres dengan kami tidak ada masalah. Yang ada masalah ini memberitakan ini gitu loh. Jadi mohon ini juga menjadi pencerahan kepada warga masyarakat secara keseluruhan. Kita mengedukasi semuanya bahwa hal-hal yang sebenarnya ini tentu memporak-porandakan hubungan sosial di antara kita. Bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati, walaupun setelah itu tanpa surat panggilan dan sebagainya, atas kesadaran kami, kesediaan kami dan juga niat baik dari Polres, kami pada hari Sabtu dan pada hari Senin berikutnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kami lakukan dengan baik, full sampai dengan selesai. Semua pertanyaan, semua kebutuhan berkas dan sebagainya kami sampaikan. Tidak ada yang kami tutupi, tidak ada yang kami istilahnya tidak penuh. Nah, mulai hari ini kami mohon doa restu kiranya kami memulai sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jember. Mudah-mudahan semua terungkap dengan baik tanpa ada upaya-upaya intervensi, apalagi ini tadi sudah disebutkan oleh Gus Baikun. Aroma konspirasi, aroma kepentingan, aroma ada pihak-pihak tertentu yang sudah jelas sempat terungkap oleh para pihak, order dan sebagainya. Mohon dengan hormat, mohon dengan sangat, mohon kami sebagai warga Jember, kami sebagai PNS pemerintah Kabupaten Jember yang 34 tahun mengabdi, sebetulnya 35, tapi menurut formal surat 34 tahun, kami tidak pernah punya kasus, bapak-bapak sekalian. Tolong dikawal, tolong betul-betul dipeliti bahwa semua berjalan dengan fair, berjalan dengan keadilan. Lalu yang ketiga, kami perlu menceritakan beberapa hal yang kami rasakan sebagai kejanggalan. Awalnya kami diperiksa untuk urusan honor 70.500.000. Kedua kaitan dengan pemotongan. Monggo lah, silahkan kalau ada alat-alat bukti yang kuat silahkan diproses. Kami tidak keberatan, kami warga negara yang taat hukum. Berikutnya sekarang ini bergeser lagi kepada persoalan-persoalan SK. Banyak hal yang lucu. Bapak-bapak sekalian, soal SK ini kami merasakan sesuatu yang janggal. SK tim pemakaman itu tertanggal 30 Maret 2021. Bapak-bapak tahu pada tanggal 30 Maret 2021 tidak ada APBD. Belum ada APBD. Ya kan? Mau nyantol jadi BTT, mau nyantol jadi DPA, kami tidak peduli. Yang jelas kami bisa bekerja atas dasar SK itu. BTT baru dibahas tanggal 19 Juli 2021. Mohon dicatat, 19 Juli Pak Rizal. BTT baru cair di tanggal 10 dan tanggal 13 Agustus 2021. Kami kemarin ada pertanyaan yang menurut kami sangat krusial untuk kami informasikan kepada bapak-bapak anggota dewan sebagai pengawas ya, fungsi pengawasan kepada eksekutif termasuk pada kami. Mohon kami diawasi terkait dengan itu. Intinya adalah bahwa SK itu berbunyi pembebanannya pada DPA BPBD, tapi ini BTT. Siapa yang salah? SK 4 kali berubah saja kami tidak tahu. Yang pertama yang viral di media ada nama Gus Ridwan selaku pengarah 2. Setelah itu SK yang kedua tidak ada lagi. SK ketiga berbunyi petugas pemakaman tanpa Gus Ridwan. SK ketiga bernama tim pemakaman, dan SK yang keempat di lampirannya ada tambahan TNI dan Polri. Semuanya kami tidak tahu beban-beban, karena memang bukan ranah kami. Ranah kami yang pakai SK itu aja. Kalau mau menjalankan keuangan harus ada ini, harus ada SK masuk. Di tengah perjalanan, yang katanya BPKA minta berubah, yang katanya ada petunjuk bupati SK-nya harus dirubah, yang katanya pertimbangan dari bagian hukum SK-nya harus berubah. Itu urusannya sono, bukan urusannya sini gitu. Sono itu apa? Ya sono itu tentunya yang punya tupoksi. Siapa? Harus jelas Pak. Ya jelas. Publik ini biar tahu. Rumus administrasinya adalah bagian hukum. Tentu bersama dengan tim anggaran. Yang mengusulkan adalah Sekda. Memang kewenangannya di situ. Yang mendatangani Bapak Bupati. Wajar dong kalau kami menjawab pertanyaan itu seperti itu, karena memang regulasinya begitu. Apa yang salah? Ketika lalu PH kami dikonfirmasi oleh wartawan menjawab seperti itu, wajar dong. Apa yang salah? Kami dalam posisi terperiksa, tersangka. Maka kami menyampaikan apa yang sebenar-benarnya. Hak hukum kami. Kalau hak hukum kami lalu dinilai sebagai bentuk indisipliner,
oleh pemerintah Kabupaten Jember, kami memohon dengan sangat kepada para anggota dewan yang terhormat. Panjenengan adalah wakil masyarakat wakil kami yang mengawasi eksekutif. Monggo semuanya didudukkan pada regulasi yang sebenarnya. Jangan semuanya ditimpakan kepada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah. Demikiankah wajah pemerintahan Kabupaten Jember memposisikan salah satu pejabatnya, kecuali kami yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kami telah membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan antara bulan Maret sampai September sudah dengan surat tugas kami. Silahkan semuanya dibongkar, tapi fair, adil, transparan, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Wayai buka-bukaan. Bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati, selaku PLT, Kepala OPD, dalam ini Kepala BPBD pada waktu itu, dan selaku KPH, kami terikat pada regulasi. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketika tidak ada APBD, ada banyak pertanyaan. Bahkan dari seorang mantan kabag hukum pada waktu itu masih kabag hukum mati. Kenapa Bupati kok masuk di dalam SK tim pemakaman? Kami jawab, silakan cek sampai dengan ke Mahkamah Agung. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Karena selaku PLT ketika tidak ada BPD tidak memiliki kewenangan sama sekali. Artinya apa? Kami tidak bertanggung jawab apapun sebetulnya dengan tidak punya kewenangan itu. Cek di dalam undang-undang itu ditegaskan semua tanggung jawab ada di tangan otorisator. Siapa? Bupati. Ya kan? Kepala UPD, apalagi PLT, baru bisa menjalankan kewenangannya setelah ada DPA. Pada waktu itu DPA-nya mana? APBD belum ada. Ya kan? Bersyukur sebetulnya masyarakat Jember, termasuk panjenengan-panjenengan semua kami ini berani berkorban untuk itu. Kami bersedia. Seandainya pada waktu itu kami sangat taat kepada regulasi, sudah tunggu APBD saja, biarin sudah, tidak ada penting, tidak apa-apa, sudah, tidak usah berangkat, tidak ada BBM, tidak usah berangkat petugas. Kami taat regulasi. Kira-kira bagaimana? Apa tidak chaos? Ternyata hasil kerja kami yang baik diganjar menjadi tersangka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah kenapa kami memberanikan diri hadir di tempat ini pada saat ini. Saya yakin ini terbaca oleh semuanya. Bukan hanya masyarakat Jember, bukan hanya Bupati Jember, tapi masyarakat Indonesia. Insya Allah. Ini baru sekelumit yang bisa kami sampaikan. Kalau kami sampaikan semuanya, mungkin tidak cukup waktu 1 minggu untuk menyampaikan. Dan kami punya catatannya semuanya. Kami dengan rapi kami sampaikan. Curhatan kami kepada Gus Jardin pun juga sudah beredar di mana-mana. Itu baru garis besarnya. Kalau soal SK semacam itu kami disalah-salahkan. Doang yang tidak ada SK-nya saja bisa mengeluarkan duit bertriliun-triliun dibiarin. Kepala BPKAD itu selaku BPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, dan selaku bendahara umum daerah. Cek sudah. Nilai keabsahan jabatannya di mana? Ditanyakan ke gubernur, tanyakan ke menteri, saya yakin 100% jabatan itu tidak sah. Tapi bisa mengeluarkan uang triliunan. Sementara kami di masa kedaruratan seperti itu bisa memakamkan beribu-ribu jenazah, hanya keluar duit berapa dan itu sudah nyampe, bahwa lalu di situ ada potensi pemotongan oleh orang-orang yang nggak dipertanggungjawabkan secara fair. Siapa berbuat dia bertanggung jawab. Tidak didrama seperti sekarang ini. Seolah-olah kami harus bertanggung jawab terhadap semuanya. Urusan SK Jamil harus tanggung jawab, urusan pemotongan Jamil harus bertanggung jawab, urusan apa lagi, pokoknya salah harus Jamil. Ini apa sebenarnya Jamil ini lagi? Ada apa dengan Jamil? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Jamil? Jadi setelah belajar
Lagi Pak Jamil dibersihkan ini ya. Iya. Wedus sih. Terakhir mungkin karena memang harus singkat, tapi insya Allah semuanya bisa nyampe. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 Bapak-Bapak sekalian sangat jelas di pasal 86 dan 87 mohon dicatat. Di pasal 86 ayat 3 disebutkan bahwa peraturan keputusan mulai berlaku sejak diundangkan oleh sekretaris daerah. Di pasal 87 disebutkan bahwa peraturan keputusan berlaku mulai tanggal dan bersifat mengikat sejak tanggal diundangkan. Kami melihat potensi yang luar biasa. Kami tidak akan membuka ini kalau kami tidak ditolimi seperti ini. Apakah pejabat yang tidak sah lalu mengundangkan ketentuan itu, lalu ketentuannya sah? Silakan dilihat Bapak-bapak sekalian di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 8 dan pasal 50. Kami berkepentingan untuk melakukan uji ini di PT UN. Bapak-bapak sekalian, persoalan ini sedemikian rumit, tapi mengarah kepada sana. Ketika kami mengusulkan SK, kami mengusulkan berdasarkan apa yang terjadi di tahun 2020. Tahun 2020 tidak ada apa-apa. Kenapa tahun 2021 lalu ada apa-apa? Ada apa dengan cinta ini? Di tahun 2020 dulu perlokan 150. Bahkan yang saya di BPBD itu ada rumor banter itu. Tiap bulan itu petugas bisa beli sepeda motor. Di tahun 2021 ketika kami belum ada APBD, setelah itu APBD sudah mulai jalan bendahara di Bintang, setelah itu ternyata tidak cukup karena kematian tinggi, anggarannya cukup harus nunggu BTT, tertunda. Seolah-olah inilah orang yang paling jahat, tidak bayar relawan. Ya tak? Bahkan setelah itu dianggap motong lagi. Terhadap adanya pemotongan dan sebagainya. Tidak pernah adanya, tidak terbersit rencana semacam itu, bahkan kami tidak tahu. Setelah tiba-tiba ada pemeriksaan baru kami enggak. Apalagi ini di drama lagi, katanya untuk pembelian seragam PDL warna oranye dan sebagainya. Oh, anggarannya ada, ngapain harus motong-motong? Ngapain kita itu istilahnya untuk perform sampai istilahnya nanti duitnya orang-orang? Duitnya cukup, MDL banyak silpanya aja 600 M. Ngapain kita harus punya pikiran-pikiran seperti ini? Jadi mohon maaf Bapak-bapak sekalian, kalau kami karena setahun mungkin dibanding ada emosi dan sebagainya, itu datangnya dari kami selaku insan yang dhaif, yang lemah, yang fakir ini. Tapi niat kami adalah mengungkap ini sejelas-jelasnya. Kami memohon dalam forum ini kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, mari kita benahi pemerintahan kita bersama-sama. Dengan taat regulasi. Saya sangat senang dengan komentar Bapak Bupati di media-media. Beliau taat regulasi. Mari kita tunjukkan sampai seperti apa ketaatan itu, seperti apa yang telah kami ungkapkan data-data dan fakta-fakta. Karena itu menjadi sangat penting. Ini bukan upaya kami supaya terbebas dari persoalan ini, lebih besar daripada sekedar itu. Yang penjara nomor terakhir. Mudah-mudahan janganlah, kalau tidak di penjara, jangan dipikir. Jadi sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang menjadi kelemahan kami, dan kami memberikan penghargaan kepada sekali lagi Bapak-bapak anggota Dewan, penghargaan kepada pimpinan-pimpinan kami di pemerintah daerah manakala beliau-beliau berkenan untuk perhatian memberikan atensi penuh terhadap persoalan ini. Tentu tidak akan terjadi dialog pada siang hari ini manakala semuanya sudah bisa diakomodir oleh pimpinan-pimpinan kami. Tentu kami juga tidak ingin istilahnya merendahkan diri kami. Dan
Dari seorang pejabat eselon 2 menjadi rakyat jelata yang harus kumis-kumis pada dewan. Ini sudah pengorbanan yang kesekian kalinya yang luar biasa yang harus kami lakukan. Demi apa? Demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Saya kira demikian. Terima kasih. Untuk mendapatkan informasi terkini dari wartarepublik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.